Mantan Jenderal Amerika Serikat mengungkapkan daftar negara-negara yang menjadi target Amerika Serikat. Terdapat 7 negara yang disebutkan oleh mantan jenderal tersebut. Ketujuh negara ini dikatakan harus hancur dalam kurun waktu 5 tahun. Lalu lantas bagaimana dengan video mantan Jenderal Amerika Serikat yang mengungkapkan daftar negara yang menjadi target negaranya? Melansir dari akun TikTok Tune Explain pada Jumat kemarin, inilah informasinya. Perang dengan Irak. Ya, video yang memperlihatkan mantan Jenderal Amerika Serikat mengungkapkan negara yang menjadi target negaranya viral di media sosial. Salah satunya negara dalam daftar tersebut adalah Irak. Saya pergi ke Pentagon dan saya melihat Sekretaris Rumsfeld dan Wakil Sekretaris Wolowitz. Saya turun ke bawah hanya sekedar menyapa kepada beberapa staf gabungan yang dulu bekerja untuk saya, kata Wesley Clark, mantan Jenderal Amerika Serikat. Salah satu jenderal memanggil saya dan dia mengatakan, "Tuan, Anda harus masuk dan berbicara dengan saya sebentar." Saya berkata, "Ya, Anda terlalu sibuk." Dia bilang, "Oh tidak, kami telah membuat keputusan kita akan berperang dengan Irak." Ini terjadi sekitar pada tanggal 20 September. Aku berkata, "Kita akan berperang dengan Irak, mengapa?" Dia bilang, "Saya tidak tahu." Dia bilang, "Saya kira mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi," ujarnya. Dan keputusan berperang. Jadi saya berkata, apakah mereka menemukan beberapa informasi yang menghubungkan Saddam dengan Al-Qaeda? Dia bilang, "Oh tidak. Tidak ada yang terbaru, mereka baru saja buat keputusan untuk berperang dengan Irak." Dia bilang, "Saya pikir kita tidak tahu apa yang harus dilakukan tentang teroris, tapi kami punya militer yang bagus dan kita bisa menjatuhkan pemerintahan." Lalu dia berkata, "Saya kira satu-satunya alat yang Anda miliki adalah palu. Setiap masalah harus terlihat seperti paku," kata mantan Jenderal Amerika Serikat itu menceritakan. Lalu, pengeboman di Afghanistan. Jadi saya kembali menemuinya beberapa minggu kemudian dan waktu itu kami sedang melakukan pengeboman di Afghanistan. Jelasnya, saya berkata, "Apakah kita masih akan berperang dengan Irak?" Sambungnya lagi menceritakan. Dan dia bilang, "Oh, ini lebih buruk dari itu," ujarnya. Dan daftar 7 negara yang harus hancur. Dia juga diberitahu mengenai daftar negara-negara apa saja yang menjadi target Amerika Serikat untuk dihancurkan. Ada 7 negara yang masuk ke dalam daftar tersebut, seperti Irak, Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan juga Iran. Dia meraih mejanya, mengambil selembar kertas dan dia berkata, "Saya baru turun dari atas," yang berarti dari kantor Menteri Pertahanan hari ini. Dan dia berkata, ini adalah sebuah memo yang menjelaskan bagaimana kita akan mengalahkan 7 negara dalam 5 tahun, dimulai dengan Irak, lalu Suriah, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, dan terakhir Iran. Saya berkata, "Apakah hal ini rahasia?" Dia bilang, "Ya, Tuan." Saya berkata, "Ya, jangan tunjukkan itu kepada saya," ujarnya. Dan saya melihatnya sekitar setahun yang lalu dan saya berkata, "Kamu ingat itu?" Dia bilang, "Tuan, saya tidak menunjukkan memo itu. Saya tidak menunjukkannya padamu," ujarnya. Ya, mantan Jenderal Amerika Serikat mengungkapkan daftar negara-negara yang menjadi target Amerika Serikat dan terdapat 7 negara yang disebutkan oleh mantan jenderal itu. Dan ketujuh negara tersebut dikatakan harus hancur dalam kurun waktu 5 tahun. Jurnalis senior Australia mengatakan pengadaan jet tempur Stealth F-35A adalah kesalahan terbesar. Ya, setiap pengadaan alutsista, apalagi yang bernilai jumbo, kerap mendatangkan pro dan kontra. Tidak hanya terjadi di Indonesia, di Australia pun ada pro dan kontra terkait program pengadaan alutsista. Dan kali ini yang menjadi bidikan adalah eksistensi jet tempur Stealth F-35A Lightning II yang diakuisisi Angkatan Udara Australia atau RAAF dalam jumlah besar sebesar 72 unit. Analis Australia berpendapat bahwa pengadaan F-35A adalah kesalahan terbesar yang dilakukan negeri kanguru. Jurnalis senior Australia Brian Tuhi yang banyak menulis untuk kebijakan keamanan nasional Australia sejak tahun 73 mengkritik Defense Strategy Review pemerintahan Australia yang telah merekomendasikan pembelian skuadron keempat jet tempur F-35A. Total F-35A yang dipesan Australia adalah 72 unit yang didatangkan di bawah Project Air 6000 Phase 2A-2B. Ke-72 unit F-35A itu dipersiapkan untuk melengkapi 3 skuadron tempur. Namun belakangan Angkatan Udara Australia berencana untuk menambah 1 skuadron F-35A dengan skuadron keempat. Maka nantinya Angkatan Udara Australia totalnya akan mengoperasikan 96 unit F-35A.
Tidak asal mengkritisi, dikutip dari EuroAsianTimes.com, Tuhei menunjukkan sejarah panjang masalah mahal yang sudah didapatkan sepanjang program F-35A. Ia pun berargumen bahwa Australia seharusnya meminta pengembalian uang dan bahwa kesalahan terbesar Australia adalah membeli pesawat itu sejak awal. Pada bulan April 2022, Air Vice Marshal Leon Phillips, Head of the Aerospace System Division, memberitahu Komite Legislasi Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan Parlemen Australia bahwa pemerintah memperkirakan akan membelanjakan 14,6 miliar Australian dollar atau sebesar 10,87 miliar US dollar untuk mempertahankan armada F-35A Lightning II hingga 2053 nanti. Sebelumnya pada Februari 2022, dokumen perkiraan anggaran yang diajukan oleh Departemen Pertahanan Australia mengungkapkan bahwa pesawat F-35 Lightning II RAAF akan menghabiskan lebih sedikit waktu di udara selama 4 tahun ke depan daripada yang diperkirakan sebelumnya, memicu debat nasional tentang kemampuan dan kelangsungan hidup pesawat. Ya, beratnya biaya operasional dan pemeliharaan F-35 mulai berimbas pada jam terbang F-35 yang telah direvisi sebesar 25% pada tahun anggaran 2021 sampai 2022 dan direncanakan akan dikurangi sebesar 17% pada tahun anggaran 2023, 14% pada tahun anggaran 2024, dan 13% pada tahun anggaran 2025. Dari sejarahnya, Australia bergabung dengan program Joint Strike Fighter F-35 sebagai mitra industri level 3 pada tahun 2022 dan berkomitmen untuk membeli 72 pesawat dengan harga sekitar 16 miliar US dollar dan sejauh ini RAAF telah menerima 54 unit dari 72 F-35A yang direncanakan dan layanan tersebut bermaksud untuk mengoperasikan semua pesawatnya pada akhir tahun 2023. Namun, menurut pakar pertahanan dan laporan media Australia, pesawat tempur Lockheed Martin F-35A yang dipasok ke RAAF ternyata merupakan bencana total. Misalnya saja, 2 jet tempur F-35 Australia yang dibeli lebih dari 280 juta US dollar pada tahun 2013 mungkin sudah terlalu tua untuk diperbarui ke konfigurasi saat ini. Selain itu ada juga kekurangan pada kemampuan F-35 yang relevan dengan kebutuhan keamanan Australia, seperti soal radius tempur efektif F-35A yang hanya sekitar 1.000 km dan dengan pesawat tanker jangkauannya bisa diperpanjang sampai sekitar 1.500 km saja. Terkait hotspot di Laut China Selatan, F-35 tidak dapat mencapai Laut China Selatan tanpa pengisian bahan bakar di udara. Meski begitu, di tengah konflik, ketersediaan tanker udara diragukan di wilayah udara yang tengah diperebutkan. Lebih lanjut, jurnalis pertahanan Australia Anthony Galloway menyatakan bahwa radius tempur F-35A yang sebenarnya mungkin hanya sekitar 500 km, mengingat pesawat harus berekskalasi selama pertempuran dengan menggunakan lebih banyak bahan bakar.